Mendidih. Perhatikan saat kamu memasak air dalam panci terbuka. Pada suhu tertentu, akan tampak gelembung-gelembung uap air di seluruh bagian air naik ke permukaan kemudian menghilang. Hal ini menandakan keseluruhan air itu mengalami penguapan. Peristiwa ini dikatakan mendidih. Jadi, zat cair dikatakan mendidih apabila gelembung-gelembung uap terjadi di dalam seluruh zat cair dan meninggalkan zat cair. Nah, bagaimanakah suhu zat cair sewaktu mendidih? Tim A dari kelas 7 melakukan percobaan dengan memanaskan alkohol dan air secara terpisah. Dan setiap menitnya, mereka mengamati perubahan suhu zat cair tersebut dengan menggunakan termometer dan diperoleh data waktu dalam satuan menit, suhu air dalam satuan derajat Celcius, suhu alkohol dalam satuan derajat Celcius. Suhu air sebelum dipanaskan sebesar 20 derajat Celcius. 1 menit setelah dipanaskan menjadi 27 derajat Celcius. 2 menit pemanasan sebesar 35 derajat Celcius. 3 menit pemanasan sebesar 42 derajat Celcius. 5 menit pemanasan menjadi 61 derajat Celcius. 8 menit pemanasan menjadi 83 derajat Celcius. 11 menit pemanasan menjadi 100 derajat Celcius. 14 menit pemanasan suhu air 100 derajat Celcius. Suhu alkohol sebelum dipanaskan sebesar 20 derajat Celcius. 1 menit setelah dipanaskan menjadi 40 derajat Celcius. 2 menit pemanasan menjadi 57 derajat Celcius. 3 menit pemanasan menjadi 70 derajat Celcius. 5 menit pemanasan menjadi 78 derajat Celcius. 8 menit pemanasan menjadi 78 derajat Celcius. 11 menit pemanasan sebesar 78 Celcius. 14 menit pemanasan suhu alkohol 78 derajat Celcius. Dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa air mendidih ketika suhunya 100 derajat Celcius. Dan jika kalor terus diberikan saat air mendidih, suhunya tetap 100 derajat Celcius. Begitu juga dengan alkohol. Alkohol mendidih pada suhu 78 derajat Celcius, walaupun kalor terus diberikan sewaktu alkohol mendidih, suhunya tetap 78 derajat Celcius. Berarti sewaktu mendidih, suhu zat cair tetap. Suhu tertentu pada waktu mendidih disebut dengan titik didih. Dari tabel ini juga dapat dilihat bahwa alkohol lebih cepat mendidih daripada air. Titik didih untuk air 100 derajat Celcius, sedangkan titik didih alkohol 78 derajat Celcius. Nah, apakah sewaktu zat cair mendidih diperlukan kalor? Saat kamu memanaskan air hingga mendidih, suhu air akan tetap ketika mendidih, walaupun kalor terus diberikan. Namun, apa yang terjadi jika api dipadamkan? Apakah air tetap mendidih? Ternyata, air berhenti mendidih. Artinya, untuk mendidih, zat memerlukan kalor. Nah, tahukah kamu berapa besar kalor yang diperlukan untuk menguapkan air pada titik didihnya? Berdasarkan penelitian para ahli, untuk menguapkan 1 kg air pada suhu 100 derajat Celcius, diperlukan kalor sebanyak 2.260.000 Joule. Sedangkan, untuk menguapkan alkohol 1 kg, diperlukan kalor sebesar 1.100.000 Joule. Itulah sebabnya alkohol lebih dahulu mendidih daripada air. Angka 2.260.000 Joule per kilogram disebut kalor uap air. Dan 1.100.000 Joule per kilogram disebut kalor uap alkohol. Jadi, kalor uap suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 1 kg zat cair pada titik didihnya.
Kalor uap atau dilambangkan dengan U, satuannya adalah Joule per kilogram. Secara matematisnya dapat ditulis menjadi Q sama dengan M dikali U. Dengan Q adalah kalor yang diperlukan, satuannya Joule. M adalah massa zat, satuannya kilogram. U adalah kalor uap, satuannya Joule per kilogram. Besarnya nilai kalor uap setiap zat berbeda. Berikut tabel yang menunjukkan nilai titik didih dan kalor uap beberapa zat. Nomor zat, titik didih normal dalam derajat Celcius, kalor uap dalam Joule per kilogram. Alkohol 78 derajat Celcius, 1.100.000 Joule per kilogram. Raksa 357 derajat Celcius, 272.000 Joule per kilogram. Air 100 derajat Celcius, 2.260.000 Joule per kilogram. Timah hitam 1.750 derajat Celcius, 871.000 Joule per kilogram. Tembaga 1.187 derajat Celcius, 5.069.000 Joule per kilogram. Perak 2.193 derajat Celcius, 2.336.000 Joule per kilogram. Emas 2.660 derajat Celcius, 1.578.000 Joule per kilogram. Nah, kalau begitu, berapakah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 1 kg air pada suhu 75 derajat Celcius? Di mana telah diketahui kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor uap air 2.260.000 Joule per kilogram. Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan uraian berikut. Massa benda adalah 1 kg, di mana kenaikan suhu atau delta T adalah suhu akhir dikurang suhu mula-mula. Nah, kita ingat kembali, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan menghasilkan uap air pada suhu yang sama atau 100 derajat Celcius, walaupun kalor terus diberikan. Maka, kenaikan suhu sama dengan 100 derajat Celcius dikurang 75 derajat Celcius, sama dengan 25 derajat Celcius. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari 75 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius dimisalkan dengan Q1. Q1 sama dengan massa benda dikali kalor jenis air dikali kenaikan suhu. Sama dengan 1 kg dikali 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 25 derajat Celcius. Satuan kilogram dan Celcius dapat kita coret karena saling membagi. Jadi hasilnya adalah 105.000 Joule. Kalor yang diperlukan untuk menguapkan air dianggap Q2. Q2 sama dengan massa benda dikali kalor uap air, sama dengan 1 kg dikali 2.260.000 Joule per kilogram. Satuan kilogram dapat kita coret karena saling membagi, sehingga Q2 sama dengan 2.260.000 Joule. Sehingga kalor yang diperlukan untuk menguapkan 1 kg air pada suhu 75 derajat Celcius adalah Q sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 105.000 Joule ditambah 2.260.000 Joule sama dengan 2.365.000 Joule. Nah, tahukah kamu apakah tekanan berpengaruh terhadap titik didih? Sebelumnya, kita sudah mengetahui titik didih air adalah 100 derajat Celcius, diukur pada tekanan udara di permukaan air 1 atm. Namun, apakah titik didih air tetap 100 derajat Celcius jika tekanan udara kurang dari 1 atm? Berdasarkan hasil percobaan, ternyata jika tekanan di atas permukaan air diperbesar,
maka air dapat mendidih di atas 100 derajat Celcius. Berarti, kenaikan tekanan pada permukaan air akan menaikkan titik didihnya. Titik didih dalam keadaan normal atau di permukaan laut adalah 100 derajat Celcius. Jadi, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, tekanan udara semakin rendah, sehingga semakin rendah pula titik didihnya. Contohnya, di puncak Gunung Jayawijaya, pada ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, air akan mendidih pada suhu 90 derajat Celcius. Manfaat dari kenaikan titik didih akibat pengaruh tekanan digunakan pada panci pemasak bertekanan atau pressure cooker. Untuk memperbesar tekanan panci, ditutup rapat-rapat supaya uap air dari panci tidak keluar. Akibatnya, tekanan uap air semakin besar, terutama di permukaan air dan mendidih di atas suhu 100 derajat Celcius, sehingga makanan dalam panci akan lebih cepat masak. Selain pengaruh tekanan, pencampuran zat lain juga berpengaruh terhadap titik didih. Misalnya, dengan menambahkan garam pada air kemudian didihkan. Air akan mendidih di atas suhu 100 derajat Celcius.